Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma waryuhna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Oke, baik teman-temanku semuanya yang saya hormati. Kita lanjutkan lagi belajar kita. Hari ini kita ketemu seorang sufi lagi. Jadi momennya biar pas dengan bulan Ramadan ini. Jadi kalau kemarin sebelum datangnya Ramadan, mungkin kita sibuk pada akal kita. Ya. Jadi sibuk kuliah, sibuk mengakses ilmu, sibuk menggali data. Itu semuanya kan urusan-urusan akal. Tapi kalau hari ini, tepatnya di bulan Ramadan, atau yang mulanya kita dominan di akal, tapi jangan lupa loh, ada alat yang itu menjadi esensial manusia. Itu adalah hati. Kalau para sufi menyebutnya adalah jiwa. Jadi teman-teman kalau itu mengkaji filsafat masaiyah atau yang kita sebut sebagai filsafat peripatetik, itu menegaskan esensinya manusia itu yo akal. Makanya ada istilah hayawanun anatik. Jadi itulah yang membedakan kita yang makhluk, yang sama-sama makhluk, tapi kita kedudukannya itu mulia di antara makhluk-makhluknya Allah yang ada. Kenapa kok kita mulia? Yo karena kita punya akal. Dengan akal inilah manusia mampu mengakses ilmu. Makanya kemarin saat kita mengkaji Aristoteles, beliau kan menegaskan, kalau untuk kita mendapatkan kebahagiaan, kenapa demikian? Karena tujuan akhirnya manusia hidup itu adalah bahagia. Dan untuk mencari bahagia, ayo coba kita dicek. Ayo kita kejar, cari ciri khusus yang itu dimiliki oleh manusia dan itu tidak dimiliki oleh hewan-hewan atau makhluk-makhluk yang lain. Sedangkan ciri khusus yang dimiliki oleh manusia itu adalah akal. Ya, jadi dengan akal ini kan kita mampu menambah ilmu, mampu belajar dan lain sebagainya. Harusnya apa? Semakin kita tambah ilmu, harusnya kita itu semakin bahagia dan semakin bahagia. Tapi kok tiap hari kita sudah belajar, ilmu kita bertambah, moral kita kok nggak ada levelnya kok hanya itu saja. Yuk artinya ilmunya itu hanya sebatas konsep. Itulah nanti yang dikritik oleh Al-Ghazali. Ilmu itu harus sampai kita rasakan, jangan hanya berhenti pada konsep. Kalau teman-teman sudah mengetahui apa itu adil, ayo kita jangan berhenti pada konsep keadilan, tapi apa? Kita harus merasakan apa itu adil. Ya, jadi kita nggak hanya mengetahui keadilan, tapi apa? Diri kita sudah menjadi orang adil. Jadi kalau kita bisa mampu mengaktualisasikan atau menyatukan pengetahuan yang kita miliki dan itu menyatu di dalam diri kita, tentunya kita menjadi manusia yang luar biasa, ya kan? Artinya tidak meaningless. Hari ini kan pengetahuan kita kan sudah banyak. Kalau kita mau mengecek sejak kita SD sampai kita S2,
bahkan ada yang sudah sampai doktor. Tapi kok nilai kemanusiaan kita hanya itu-itu saja? Yo jawabannya tadi, mungkin ada banyak ilmu yang sudah kita ketahui, tapi belum dapat kita aktualisasikan. Kita hanya mengetahui apa itu adil. Kita hanya mengetahui apa itu kebaikan, apa itu keburukan, dan lain sebagainya. Tapi diri kita itu belum mampu mengaktualisasikannya itu. Artinya apa? Ilmu kita itu masih berjarak dengan diri kita. Makanya katanya Al-Ghazali apa? Ilmu itu harus menjadi unity. Satu kesatuan antara ilmu dengan diri kita. Jadi nggak ada yang namanya objek dan subjek. Yang ada itu apa? Swa objek. Jadi ilmu itu sudah menyatu pada diri manusia. Disitulah kita menjadi manusia yang itu nilai kemanusiaannya itu tinggi. Oke, itu mukadimahnya ya. Jadi apa? Kalau tadi kita dominan pada nalar atau rasio, ada loh yang itu paling inti. Kalau tadi kan perspektifnya para filosof peripatetik. Kalau kita lari ke para sufi, yang paling inti pada diri manusia itu adalah jiwa. Makanya Al-Ghazali itu kan menegaskan, jiwa itu kan ibaratnya kaca. Kalau kaca kita masih banyak debunya, masih banyak titik-titik hitamnya, ya bagaimanapun hidayahnya Allah, ilmu pengetahuannya Allah, itu belum bisa kita dapatkan. Ya, jadi jangan salahkan Allah, tapi apa kita harus man arofa nafsahu, kita mengecek yang ada di dalam diri kita, kemanusiaan kita dipertanyakan lagi, termasuk yang kita tanyakan apa? Kejiwaan kita. Apakah jiwa kita ini masih hewaniyah atau jiwa setoniyah, ataukah sudah benar-benar menjadi jiwa yang insaniyah? Ya. Oke. Jadi orientasinya kita geser. Nanti baru kalau kita sudah selesai Ramadan, ayo kita kembali lagi memakai akal kita. Yo bukan berarti di Ramadan ini yang kita fokuskan pada jiwa, bukan berarti kita meninggalkan akal. Akalnya tetap dipakai, sebab akal ini pun juga penting. Sebagaimana tadi, ini yang membedakan kita dengan hewan atau makhluk-makhluk yang lain. Tapi apa? Ayo kita menggarap jiwa kita. Biar apa? Biar kita itu nanti kalau memakai kacamatanya para sufi, agar jiwa kita itu dapat menerima limpahan cahayanya Allah. Oke, itu ya. Itu mukadimahnya. Hari ini kita ketemu seorang sufi namanya Zunun Al-Misri. Mungkin teman-teman sudah nggak asing dengan namanya beliau ini. Jadi kalau kita cek secara historis, jadi studi tasawuf itu di abad 2 Hijriah, ilmu tasawuf itu hanya sebagai sarana untuk ibadah kepada Allah. Tapi nanti kalau sudah menginjak di tahun 3 Hijriah, yang mulanya sebagai ranah ibadah, tasawuf itu bergeser. Tidak hanya berhenti pada wilayah ritual, wilayah ibadah, tapi masuk kepada wilayah bagaimana cara mengenali Allah, yaitu jalannya dengan ilmu tasawuf. Jadi di abad 3 Hijriah ini, tasawuf itu berkembang. Makanya dari situ nanti kan lahir banyak sekali konsep-konsep tasawuf yang itu macam-macam. Ada yang namanya Al-Hulul, yang itu diwakili oleh Al-Mansur Ibnu Al-Halaj. Ada juga konsep tasawuf yang disebut Wahdatul Wujud. Jadi adanya banyak realitas yang ada yang macam-macam, hakikatnya hanya satu wujud, yaitu adalah wujud yang asli. Wujud yang asli inilah yang disebut wujudnya Allah. Bahkan kita yang manusia, yang hari ini wujud, yang hari ini beraktivitas, hakikatnya kita itu enggak wujud. Jadi wujud kita hari ini itu enggak hakiki, enggak absolut. Karena keberadaan kita itu tergantung wahdatul wujud.
Nanti ada juga berkembang lagi konsep-konsep tasawuf yang kita kenal sebagai ittihad. Ya, jadi ini kan sebagai jalan bagaimana si hamba itu bisa menyatu dengan Allah. Kalau wahdatul wujud itu meyakini yang ada, yang benar-benar wujud itu hanya Allah. Kalau ittihad itu bagaimana seorang hamba itu memfanakan diri. Jadi dirinya itu sudah nggak ada. Kalau dirinya sudah fana, nanti kita melebur, kita fana di dalamnya Allah. Jadi adanya seorang hamba dan Allah itu sudah menjadi satu kesatuan. Jadi gambarannya itu teman-teman, kalau menyiram bunga itu kan dengan air. Airnya kan ada, tapi saat kita menyiram, nanti kan airnya kan diserap oleh tanah, diserap oleh bunga, diserap oleh pohon. Loh, air yang kita siram yang kemarin itu ada, sekarang itu sudah nggak ada. Ya, jadi airnya itu sudah ada di dalam bunga. Bukan berarti airnya itu nggak ada. Airnya itu ada, tapi dia nggak kelihatan karena sudah ada di dalamnya Allah. Ya, kayak teman-teman itu loh, saking mencintai seorang perempuan, ya, seakan-akan kan di dalam hatinya teman-teman kan penuh dengan cinta, yaitu mencintai si perempuan tadi. Ya, walaupun si ceweknya itu berada di jauh loh, tapi kan terasa dekat, seolah-olah itu tidak hanya di depan kita, tidak hanya di samping kita, tapi si cewek itu ada di dalam diri kita. Itulah yang disebut ittihad. Nanti ada juga yang menggagas yang itu diwakili oleh Al-Ghazali yang disebut sebagai mahabbah. Jadi jalan untuk menuju ke Allah, satu-satunya jalan itu adalah dengan cinta. Jadi teman-teman ibadah, teman-teman puasa itu sudah tidak dengan paksaan, sudah tidak dengan tuntutan. Tapi apa? Karena saya sudah mencintai Allah, maka apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, aku akan suka dan senantiasa melakukannya. Ya, gambarannya kayak teman-teman lagi itu loh. Jadi untuk menganalogikan konsep-konsep tasawuf itu, kalau dianalogikan dengan orang yang jatuh cinta atau orang yang pacaran itu kok rasanya pas, ya. Jadi kayak temen-temen saking cintanya sama cewek, ya, jadi ceweknya ini bilang, mas saya jemput ya. Teman-teman kan nggak ada alasan, teman-teman kan nggak ada rasa berat untuk menjemputnya, ya. Walaupun si ceweknya ada di Jogja, teman-teman ada di Semarang, walaupun perjalanannya panjang, ada badai, ada panas, ya, tapi kan itu tidak menjadi hambatan. Tetap teman-teman karena sudah dasarnya mencintai, apapun itu yang terjadi, nggak ada yang rasanya berat hati, itu nggak ada. Ya, karena apa? Ya karena itu yang mengatakan tadi, orang yang kita cintai. Jadi rela melakukan apapun, ya karena apa? Karena demi orang yang kita cintai. Kalau hari ini kita sudah mencintai seorang perempuan atau yang perempuan mencintai seorang cowok, ya, dan kita tahu betapa indahnya mencintai, betapa indahnya, senangnya, nikmatnya mencintai. Ayo wilayah-wilayah yang demikian kita geser. Yang mulanya kita mencintai manusia, sekarang kita geser mencintai Allah. Bukan berarti kalau kita sudah mencintai Allah, kita lupa mencintai manusia, enggak. Tapi apa? Aktualisasi atau bukti kita mencintai Allah, kita pun juga harus mencintai apa-apa yang itu dicintai oleh Allah. Kalau Allah itu mencintai makhluknya, kita pun juga harus mencintai makhluk-makhluknya Allah. Makanya agak minus, ya, kalau kita mengaku mencintai Allah, tapi relasi kita, hubungan kita sesama makhluknya Allah, sesama manusia, ya,
orientasinya kok mendiskriminasi, orientasinya kok mengobjekkan, memperalat, yo artinya apa? Cinta kita pada Allah itu bohong. Ya, jadi mulai 3 Hijriah itu banyak sekali tasawuf yang itu berkembang macam-macam. Termasuk yang mewakili itu adalah Zunun al-Misri. Ya, jadi beliau ini salah satu seorang sufi yang itu mempelopori teori makrifat. Ya. Jadi yang sebelumnya tasawuf itu belum sistematis, sekarang di tangannya Al-Misri, tasawuf itu sudah sistematis. Ya. Oke, itu ya, itu mukadimahnya. Jadi namanya beliau lengkapnya kalau nggak salah ya, namanya itu Abu Al-Faid bin Ibrahim bin Muhammad Al-Ansori. Jadi beliau ini lahir di Akmin, jadi daerah yang itu dekat dengan Sungai Nil yang ada di Mesir. Beliau ini nanti pada awalnya waktu beliau masih muda, itu sudah dikenal oleh orang-orang, yaitu anak yang soleh, anak yang pinter, dan lain sebagainya. Makanya nanti ada cerita, beliau ini saking hausnya pada ilmu pengetahuan, beliau tidak hanya menjelajah di daerah Mesir. Bahkan ceritanya beliau itu rihlah kemana-mana, bahkan sampai ke Palestina. Kabarnya juga pernah belajar di Baghdad, di Mekah, di Hijaz, di Syria. Bahkan pernah ke Lebanon, terakhir ke Kan'a, nanti pulang lagi ke Mesir. Jadi kalau kita haus dengan ilmu, ya makanya kita harus keluar rumah. Tapi kok kita hanya berdiam diri di rumah, yuk kita hanya mendapatkan ilmu itu saja. Makanya dalam hadis itu Kanjeng Nabi kan mewanti-wanti kita, ayo kita belajar sampai ke negeri Cina. Karena secara historis saat itu wilayah yang paling jauh dari Mekah atau dari Madinah itu adalah Cina. Makanya apa? Ayo kita mengejar ilmu. Kita harus berani rihlah, berani traveling untuk apa? Untuk menambah wawasan kita. Ya, dan beliau ini tidak hanya dikenal sebagai seorang sufi. Jadi beliau pun juga seorang ahli kimiawan. Kabarnya pun juga seorang fisikawan. Itu kan luar biasa ya. Jadi seorang sufi di lain di sisi yang sama, tapi beliau pun juga seorang saintis. Jadi seorang ahli yang itu ilmu eksakta. Jadi tidak seperti halnya hari ini. Hari ini kalau ada orang agamawan tapi kok ahli dalam bidang fisika atau kimia, itu kan rasanya kan lucu. Berbeda dengan ulama cendekiawan zaman itu. Jadi ilmunya tidak hanya satu dimensi, tapi multidimensi. Mungkin teman-teman kalau itu mempelajari Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Miskawih dan lain sebagainya, ilmunya kan macam-macam. Ya, kenapa demikian? Ya karena dia itu sudah mengetahui, mendalami ilmu filsafat. Jadi teman-teman kalau itu sudah memegang dulu induknya, nanti anak-anaknya itu akan mudah kita kuasai. Tapi kok kita hanya menguasai anak-anaknya, nanti kita akan kerepotan memegang induknya. Jadi teman-teman kalau ingin menguasai berbagai cabang ilmu yang ada, ayo kita pegang induknya. Induknya itulah yang disebut filsafat. Dari filsafat inilah nanti melahirkan berbagai macam epistemologi yang ada. Dan itu sangat banyak sekali. Jadi kenapa kok beliau dinamakan Zunun? Ini ada simbolisasinya. Jadi ada makna yang melekat pada huruf Zunun. Jadi ada yang mengatakan itu adalah simbol spiritual power, ya. Dan ada yang mengatakan huruf Nun
itu menunjukkan ada relasi antara Tuhan dan hambanya. Termasuk apa? Nun itu kan agak melingkar, ya. Maksudnya itu adalah roda kehidupan. Kalau itu roda kehidupan, artinya ada tujuan, ada asal, dan ada titik sentral kehidupan. Dan titik sentral kehidupan ini adalah kembalinya ke Allah. Makanya saya sering mengatakan hidup ini itu adalah ilaihi roji'un. Kita punya asal, kita punya tujuan, kita punya sentral saat kita hidup. Makanya orang Jawa itu menyebutnya apa? Paraning apa namanya. Jadi hidup ini yang kita hadir, yang kita ada, jangan lupa nanti kita itu kembali ke asal. Jadi kembali ke asal ini apa? Yaitu kembali ke Allah, ilaihi roji'un. Jadi itu simbol dari huruf nun. Nanti ada yang mengatakan juga, kalau teman-teman membaca di autobiografinya, beliau ini pun juga dikenal sebagai manusia ikan. Ya, jadi nun ini adalah nama ikan. Jadi ada suatu cerita itu, suatu hari beliau itu ingin menyeberang ke suatu daerah. Jadi daerah untuk bisa sampai ke sana itu harus menaiki kapal. Kemudian beliau itu naik kapal, saat naik kapal beliau itu difitnah. Ya, jadi dianggap beliau ini mencuri mutiara dari seorang yang itu penumpang kapal. Ya, jadi difitnah macam-macam. Akhirnya satu kapal itu merasa benci dengan Zunun. Akhirnya beliau itu berdoa. Jadi doanya itu, ya Allah, Engkau yang maha mengetahui kebenarannya. Jadi saat berdoa tiba-tiba itu yang mulanya nggak ada ikan, yang mulanya lautan itu tenang-tenang saja, tiba-tiba ikan-ikan itu bermunculan. Dan itu sangat banyak. Ketika ikan-ikan itu muncul di dasar di permukaan laut, semua ikan itu apa? Yaitu membuka mulutnya dan di dalam mulutnya ikan itu ada mutiara. Kemudian Zunun al-Misri itu mengambil mutiara dan itu diserahkan kepada orang tadi yang kehilangan mutiaranya. Baru di situ seluruh isi kapal menyadari kalau beliau ini bukan orang sembarangan, kalau beliau ini adalah walinya Allah. Oke, itu ya. Itu sedikit autobiografinya Zunun al-Misri. Jadi beliau dikenal sebagai orang pertama yang membangun ilmu tasawuf secara sistematis. Hari ini kita mencoba menggali gagasan beliau tentang makrifat. Dan sekaligus kita mengecek ya. Hari ini kan kita kan sering ngomong ilmu makrifat, ilmu kesejatian, ilmu rasa dan lain sebagainya. Ayo kita cek, bener nggak sih? Ya, oke kita mulai. Kita lihat dulu secara umum, ya, biar nanti kita ada titik terang yang dimaksud oleh Zunun al-Misri. Jadi katanya Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, beliau itu mengatakan apa? Makrifat itu datang sebelum mahabbah. Jadi untuk agar kita bisa mencintai Allah, kita itu harus mengenali dulu. Mengenali siapa yang kita cintai. Mustahil kita mencintai sesuatu tapi kita nggak tahu siapa yang kita cintai. Jadi apa? Untuk agar kita mendapatkan mahabbah, level yang harus kita lalui itu harus kita makrifat dulu. Jadi makrifat itu ilmu yang hakiki. Jadi ilmu yang itu tidak kita dapatkan dengan akal, tapi jalannya itu dengan kolbu. Kalau kita sudah mendapatkan makrifat, kita mengetahui Allah yang sejati, Allah yang apa adanya.
Jadi Allah yang kita ketahui itu berbeda dengan Allah yang kita ketahui kemarin. Mungkin kemarin kita mengetahui Allah itu hanya sebatas penyampaiannya tokoh agama mungkin. Mungkin kita mengetahui yang itu disampaikan oleh dosen, oleh guru-guru kita. Tapi dengan ilmu makrifat ini, kita mengetahui secara langsung Allah yang sebenarnya. Kalau kita sudah mengetahui secara benar dan secara absolut, disitulah timbul lahir yang namanya mahabbah. Makanya teman-teman hari ini absurd kalau mengatakan aku ini mencintai dia, tapi kok nggak mengetahui dia itu siapa, anaknya siapa, kepribadiannya bagaimana, kuliah di mana, namanya siapa, kok nggak tahu, tidak mengetahui itu semua, tapi kok mengatakan aku itu mencintai dia, yaitu omong kosong. Ya, jadi cinta itu lahir ketika kita sudah mengetahui seluk-beluk apa yang kita ketahui. Baru lahir yang namanya cinta. Itu katanya Al-Ghazali, tapi katanya Al-Kalabazi, ya, ini berbeda dengan Al-Ghazali. Kalau Al-Ghazali untuk agar kita bisa mencintai, jalannya itu dengan ma'rifat. Tapi kalau katanya Al-Kalabati ya, jadi kita itu beliau mengatakan bahwa makrifat itu sesudah mahabbah. Jadi kita mencintai dulu, baru kita mengenali siapa yang kita cintai. Jadi ini kebalik. Ya, jadi antitesanya dari Al-Ghazali. Jadi ada suatu kondisi kita mencintai dulu baru kita menggali, ya. Jadi siapa dia, karakternya bagaimana, kayak teman-teman itu loh pandangan pertama, ya. Dan teman-teman mengatakan ini adalah cinta. Kemudian teman-teman kan mengejar IG-nya apa, Facebook-nya di mana, channelnya apa. Baru mengejar atau mengenali siapa yang kita cintai. Itu katanya Al-Kalabati. Nah, baru kemudian sebagian sufi itu mengatakan apa? Al-Ghazali dan Al-Kalabati itu benar, ya, walaupun mengatakan harus makrifat dulu kemudian mahabbah, atau mahabbah dulu baru makrifat, semuanya itu benar. Karena apa? Antara mahabbah dan makrifat itu sebagaimana dua keping mata uang yang itu nggak bisa kita pisahkan, ya. Kalau kita mahabbah itu adalah bentuk cinta, ya. Kalau kita makrifat itu adalah hubungan dalam bentuk pengenalan atau pengetahuan. Jadi kalau kita mahabbah, ya secara tidak langsung kita mengenali siapa yang kita cintai. Kalau kita mengenali orang yang kita cintai, ya sekaligus kita itu yang mencintai dia. Ya, artinya apa? Antara mahabbah dan makrifat ini nggak bisa dipisahkan. Itu katanya sebagian para sufi. Tapi katanya para filosof, ya, ada yang mengatakan tujuan dari tasawuf itu adalah makrifat. Maksudnya makrifat itu apa? Yaitu memfanakan diri kita, meniadakan diri kita. Jadi kita meniadakan diri kita biar diri kita itu ada. Kalau hari ini kita belum mampu meniadakan diri kita, ya artinya kita belum ada. Jadi adanya kita benar-benar ada ketika kita itu mampu memfanakan diri. Jadi tujuannya tasawuf itu apa sih? Yaitu melenyapkan egoistik kita, keakuan kita, kemanusiaan kita, biar kita itu menjadi manusia yang ada. Nanti sampai puncaknya itu kita nanti sadar yang benar-benar ada itu adalah Allah, sedangkan diri kita itu enggak ada. Makanya kalau kita meminjam Mansur Al-Halaj, ya, beliau kan pernah mengatakan anak al-haq. Jadi anak al-haq itu bukan aku Tuhan, itu bukan, melainkan apa? Aku itu sudah enggak ada. Jadi Al-Mansur Ibnu Al-Halaj ketika mengatakan itu,
dia itu mencengkal dirinya, meniadakan dirinya. Kalau dia meniadakan dirinya, yang ada itu adalah Allah. Jadi itu tujuannya tasawuf. Itu katanya para filosof teosofi. Jadi teosofi itu diambil dari istilah Yunani. Theo itu adalah Tuhan. Sofi itu adalah kebijaksanaan, yaitu adalah kebijaksanaannya Tuhan. Kalau katanya ulama, ini agak simpel ya. Jadi makrifat itu yo tiap-tiap ilmu. Jadi kalau kita punya ilmu yaitu yo makrifat. Dan tiap-tiap ilmu yang ada yaitu yo disebut makrifat. Jadi ilmu apapun yang kita miliki itu harus menjadikan kita mengetahui Allah yang sebenarnya. Makanya apa? Jalan satu-satunya manusia untuk mengetahui Allah yaitu adalah dengan ilmu. Ilmu itulah yang disebut makrifat. Ini secara umum ya, biar kita nanti nggak kesasar. Oke, coba kita lanjutkan lagi. Dan ini ada tipe jalan sufistik. Dan ini berbeda-beda. Yang pertama itu ada muhafah. Yang kedua itu disebut mahabbah. Yang terakhir itu ma'rifat. Kalau mahafah itu diwakili oleh Hasan al-Basri. Yang ini sifatnya itu tasawuf sebagai jalan untuk ibadah kepada Allah. Jalannya dengan apa? Yaitu dengan khauf dan roja. Jadi kita ibadah kepada Allah itu punya dua dimensi. Di sisi yang sama kita itu punya rasa cemas, tapi di sisi yang sama juga kita itu penuh harapan. Jadi kita cemas kalau ibadah Ramadan kita itu enggak diterima oleh Allah. Kita cemas kalau sholat kita itu enggak diterima oleh Allah. Tapi di sisi yang sama kita mengharap kalau pahala kita, sholat kita, ibadah kita itu pun juga diterima oleh Allah. Jadi ada semacam kecemasan dan pengharapan. Kayak teman-teman itu sudah merasakan belum? Wah, nanti saya itu masuk surga atau jangan-jangan masuk neraka. Loh, itu kan ada kecemasan. Ya, tapi di sisi yang sama kita kan berdoa penuh pengharapan, minta sama Allah ya, minta masuk surga dan lain sebagainya. Tapi jangan salah loh ya, level mukhafah ini nanti dikembangkan oleh Robi'ah al-Adawiyah. Jadi hubungan kita sebagai hamba yang itu beribadah kepada Allah itu jangan dengan khauf dan roja, tapi jalannya adalah dengan cinta. Sekaligus yaitu dengan pengorbanan. Jadi kalau itu cinta, kalau yang memerintahkan itu adalah yang kita cintai, rasanya kan enak, rasanya kan membahagiakan. Jadi sudah tidak lagi ada rasa cemas, sudah tidak ada lagi rasa pengharapan. Makanya Robiah itu di puisinya kan menegaskan, kalau ibadah saya, yang saya kejar itu kok neraka, yo masukkan saja saya ke neraka. Ya, tapi kok ibadah saya itu kok mencari surga, maka tutuplah surga itu. Biar saya itu tidak mendapatkan surga. Karena yang dikejar Robiah itu apa sih? Yaitu adalah Allah, rindonya Allah. Makanya kalau kita bisa memakai jalan cinta, yang kita kejar nanti sudah tidak lagi surga dan neraka. Tapi apa? Yang kita kejar itu adalah rindonya Allah. Dikit-dikit yang kita kejar, apakah Allah itu rindo enggak sih? Misalkan teman-teman pacaran, dua-duaan di tebing, coba dipikirkan Allah itu rindu enggak sih? Ya, kalau teman-teman itu sudah benar mencintai Allah, yang dikejar itu adalah rindonya Allah. Itu level mahabbah. Kalau level ma'rifat, inilah nanti yang diwakili oleh Zunun al-Misri. Jadi untuk kita bisa sampai ke Allah, mengetahui Allah yang sebenarnya, yang hakiki dan yang absolut,
jalannya itu adalah dengan makrifat, yaitu dengan ilmu. Jadi makrifat ini berbeda dengan ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan itu kita kejar dengan akal dan dengan indera, kalau makrifat ini adalah limpahan atau pemberian dari Allah. Sifatnya itu nggak bisa kita minta. Sifatnya itu nggak bisa kita kejar. Karena apa? Karena itu pemberian dari Allah ketika jiwanya manusia itu sudah siap menerima makrifat. Jadi ini ya, ada 3 jalan sufi yang itu berbeda-beda. Dan Zunun al-Misri itu ada di level 3, yaitu adalah makrifat. Itu ya. Sebelum kita membaca atau mempelajari lebih jauh dan mendalam apa itu makrifat, coba kita cek dulu. Al-Ghazali ini agak setuju dengan apa tadi? Dengan Al-Kalabati, yaitu apa? Yaitu untuk kita mendapatkan makrifat, kita harus melalui dulu yaitu makom cinta. Ya, jadi katanya Al-Misri, kalau orang itu sudah di makom cinta, itu wujud yang paling benar apa? Kalau sudah mencintai Allah, ya secara tidak langsung pun juga mencintai Rasulullah. Makanya hari ini agak konyol kalau ada orang mencintai Allah, tapi kok nggak mau mencintai Rasulullah, ya cintanya itu palsu. Harusnya apa? Ya kalau mencintai Allah, itu pun juga secara tidak langsung mencintai Rasulullah. Kenapa demikian? Karena dari Rasulullah kita itu bisa mengetahui Allah dengan jalan yang itu diberikan oleh Rasulullah, memberikan petunjuk kepada umatnya. Dari petunjuk-petunjuk itu kita bisa mengenal Allah, kita bisa mencintai Allah. Kalau kita sudah mencintai Allah kok melupakan Rasulullah, atau jangan-jangan tidak mencintai Rasulullah, ya cinta kita omong kosong. Jadi mintanya Al-Misri apa? Kalau kita mencintai Allah ya secara langsung, secara tidak langsung ya kita mencintai Rasulullah. Jadi apa? Apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah kita ikuti. Baik akhlaknya, baik moralnya, baik perbuatannya, tutur katanya, dan sunah-sunahnya. Kita senantiasa menjalankannya. Artinya apa? Artinya seorang sufi yang sudah mencapai makom mahabbah itu tidak melupakan syariat. Jadi kalau hari ini ada orang sufi yang itu kok meninggalkan syariat, itulah yang disebut zindik, ya. Makanya kan banyak sekali nanti para sufi yang menegaskan antara syariat dan hakikat itu ya satu kesatuan. Jadi kita nggak boleh ketika sudah sampai hakikat kemudian kita meninggalkan hakikat, meninggalkan syariat, itu nggak bisa. Tapi kok kita hanya berhenti pada syariat saja, ya itu kurang optimal. Ya, makanya apa? Kalau kita sudah optimal di syariat, ada level yang itu jauh lebih hakiki lagi, yaitu adalah hakikat urusan rasa. Kayak teman-teman itu loh, tiap hari sholat duha. Kalau rasanya nggak ada, sholatnya kan kayak robot, ya kan? Rasanya kan kayak senang. Tapi kok sekaligus kita menjalankan syariat, hakikatnya ada. Rasanya kan jauh lebih nikmat dan jauh lebih membahagiakan. Makanya apa? Di balik kita menjalankan syariat, sekaligus kita pun juga hakikat. Hakikat inilah yang disebut wilayah rasa. Nah, jadi bukti kita mencintai Allah, kita pun juga mencintai Rasulullah dan menjalankan seluruh apa-apa yang itu pernah diberikan oleh Rasulullah kepada umatnya. Kemudian katanya Zunun al-Misri apa? Kalau orang sudah mencapai makom mahabbah, orangnya itu apa? Totalitas cinta kepada Allah. Jadi menjalankan semua perintah dan
orangnya itu menyerahkan diri kepada Allah. Sekaligus apa? Mengosongkan dirinya dari selain Allah. Jadi hatinya itu yang diisi itu hanya Allah. Nggak ada sesuatu lagi yang itu selain Allah. Hari ini kita mencintai Allah, tapi di dalam hati kita masih sibuk pada duniawi, masih sibuk pada urusan-urusan materi. Ya artinya apa? Kita belum benar mencintai Allah, cinta kita masih palsu. Makanya apa katanya Zunun Al-Misri, ya, untuk agar cinta kita ini total, ayo kita mengosongkan jiwa kita. Jadi jiwa kita sudah tidak diisi oleh materi-materi. Jiwa kita sudah terbebas oleh adanya duniawi. Ya, jadi kita sudah tidak terikat lagi oleh dengan urusan duniawi. Kalau jiwa kita itu sudah kosong, Allah itu akan bisa masuk ke dalam jiwa kita. Akhirnya apa? Cinta kita itu total. Ya. Dan katanya beliau apa? Kalau kita sudah mencintai Allah, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yang kita utamakan itu ya hanya Allah. Jadi bahkan diri kita sendiri itu enggak kita utamakan. Ya, kayak teman-teman itu loh, kalau yang sedang berbunga-bunganya, yang sedang naksir-naksirnya, itu kan teman-teman sudah tidak memikirkan dirinya sendiri. Ya, kalau makan yang dipikirkan adalah makanan kesukaan cewek saya itu apa sih? Kalau pergi ke mall yang dipikirkan itu baju yang cocok untuk cewek saya itu apa sih? Jadi apapun yang dipikirkan itu si dia yang kita cintai. Ya, jadi diri kita sendiri itu sudah kita nomor duakan, diri kita sudah nggak penting. Yang penting itu apa sih? Yaitu yang kita cintai. Kalau yang kita cintai itu Allah, yang kita pentingkan, yang kita nomor satukan, yang kita utamakan, yaitu hanya Allah. Ya, jadi itulah mahabbah. Nah, ada cerita itu, katanya Zunun Al-Misri, beliau mengatakan apa? Aku memanggilmu di hadapan orang lain dengan sebutan, wahai Tuhanku. Tetapi manakala aku sendirian, aku memanggilmu dengan panggilan, wahai kekasihku. Jadi saat beliau sendirian, uzilah merenung, ya, beliau itu memanggil Allah tidak lagi dengan wahai Tuhanku, tapi apa? Wahai kekasihku. Ya. Tapi katanya Zunun Al-Misri apa? Kita jangan berhenti pada makom mahabbah. Ada makom yang itu jauh lebih tinggi lagi, yaitu adalah makrifat. Nah, baru dari sini kita masuk ke konsepnya Zunun Al-Misri tentang makrifat. Oke, kita pelan-pelan ya. Ada 3 macam makrifat. Yang pertama itu makrifat atau tauhid. Yang kedua ada makrifat al-hujjah wal al-bayan. Yang ketiga makrifat sifat al-wahdaniyah wa al-fardiyah. Jadi yang pertama itu makrifat atau tauhid. Ini adalah makrifatnya orang awam. Jadi orang awam itu enggak harus berpikir kritis, enggak harus macam-macam itu enggak, biasanya yaitu doktrin. Jadi apa yang dikatakan oleh kiainya, apa yang dikatakan oleh tokoh agama, umumnya orang awam ini itu hanya menerima saja. Dan mereka dapat mengenali Allah itu ya dari situ, sifatnya itu menerima. Tapi katanya Al-Misri ada yang jauh lebih tinggi dari makrifat tauhid, yaitu apa? Makrifat al-hujjah wal al-bayan. Ini makrifatnya levelnya para ulama dan para filosof. Kalau yang makrifat atau tauhid itu mengetahui Tuhan dari omongan ini dan omongan itu, atau dari penyampaiannya tokoh agama atau orang yang dipercaya. Tapi kalau makrifat al-hujjah wa al-bayan, ini tidak hanya sekedar mendapatkan pengetahuan tentang Tuhan yang itu dari penyampaian,
tapi mereka itu mengkajinya secara mendalam. Jadi akalnya itu dipakai. Jadi di wilayah yang kedua ini, para ulama dan para filosof itu punya argumentasinya. Allah itu demikian, Allah itu maha baik, Allah itu maha bijaksana, sekaligus mampu membuktikan kalau Allah itu maha bijaksana. Jadi pengetahuannya itu jauh lebih hakiki daripada yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi dia hanya mengetahui, kalau ditanya yang kamu ketahui itu yang mana sih? Tuhan yang bagaimana, yang seperti apa? Apakah sama Tuhan yang kamu yakini dengan Tuhan yang saya yakini? Pada umumnya orang awam itu nggak bisa menjawab. Tapi bagi wilayah seorang ulama dan para filosof, mereka itu mampu membuktikannya dengan jalan argumentasi. Ya, jadi pengetahuannya jauh lebih hakiki. Tapi katanya Zunun al-Misri, kita jangan berhenti pada ma'rifat al-hujah wa al-bayan. Ada loh yang jauh lebih hakiki lagi, yaitu apa? Ma'rifat sifat al-wahdaniyah wa al-fardiyah. Inilah makrifat yang itu levelnya para sufi. Jadi kalau yang kedua, mengenali Tuhan yang itu jalannya dengan akal, jalannya dengan argumentasi, tapi bagi seorang sufi itu mengenali Tuhan yang itu dengan hatinya, dengan jiwanya, yaitu apa? Merasakan langsung kehadirannya Allah, merasakan langsung keindahan bersama Allah, merasakan langsung kenikmatan saat berduaan dengan Allah. Jadi jalan yang paling hakiki yang itu menurut Zunun al-Misri, jalan satu-satunya yaitu adalah dengan hati. Ya, jadi tidak lagi dengan akal atau dengan argumentasi. Kalau hanya berhenti pada nalar atau argumentasi, konsep Tuhan itu macam-macam. Tapi Tuhan itu masih berjarak dengan diri kita. Tapi kok kita sudah masuk ke makrifat sifat al-wahdaniyah wa al-fardiyah, Tuhan yang tadi kelihatannya agak jauh, ya. Mungkin kita merasa Tuhan itu ada di atas langit atau ada di bagian paling ujung selatan. Tapi kalau sudah masuk ke level 3, Tuhan itu sudah dekat pada diri kita. Bahkan kita itu ada di dalamnya Tuhan. Jalannya dengan apa? Yaitu dengan kolbu, dengan hati. Itu perbedaannya orang awam, ulama, filosof, dan para sufi. Oke, dan katanya Zunun al-Misri, ya, jadi makrifat itu dimasukkan Tuhan ke dalam hatinya seorang sufi. Sehingga hatinya itu penuh dengan cahaya. Jadi apa? Kalau seorang sufi itu sudah mendapatkan ilmu makrifat, hatinya itu penuh dengan cahaya. Ya, kalau hatinya itu sudah penuh dengan cahaya, yang terjadi apa? Perkataannya, perbuatannya dan lain sebagainya itu ya menunjukkan adanya cahaya makrifat. Ya, makanya kan kita mendengar kalau kita sudah pada level makrifat, yang kita dengar, yang kita ucapkan, yang kita gerakkan, semuanya itu adalah dari Allah. Ya. Yang terakhir apa kata Najunun? Semakin seseorang itu mengetahui tentang Tuhan, semakin dirinya itu melebur di dalam dirinya Tuhan. Ya. Kalau hari ini kok semakin hari kita mengetahui Tuhan, tapi kok keakuan kita masih dominan, ya, kesombongan kita masih ada, ya artinya kita itu tidak mengetahui apapun tentang Tuhan. Ya, jadi berbeda katanya Zunun al-Misri. Kalau kok kita semakin mengetahui Tuhan, harusnya apa? Diri kita itu semakin gak ada. Yang ada itu kebesarannya Allah. Yang ada itu hanyalah Allah. Kita sekarang sudah gak ada. Yang ada itu adalah keabadiannya Allah. Kita sudah melebur. Ya, yang kemarin kita itu berjarak dari Allah, sekarang kita itu sudah fana di dalam kebesarannya Allah. Itulah 3 macam makrifat,
Ya, jadi bedakan ya. Coba kita dicek makrifat kita kepada Allah itu levelnya ada di mana. Ataukah itu di awam, ataukah itu di ulama, atau filosof, atau kita jangan-jangan sudah di level yang ketiga. Wah, itu kan luar biasa ya. Jadi kita mengetahui Allah itu secara langsung, dengan rasa, dengan kolbu. Terus gimana cara untuk mendapatkan makrifat? Ya, ini yang unik dari Zunun al-Misri. Jadi suatu ketika itu Zunun itu ditanya, jadi bagaimana sih untuk memperoleh ilmu makrifat? Katanya beliau apa? Araftu Rabbi, bi Rabbi walaula Rabbi lama araftu Rabbi. Jadi aku mengetahui Tuhan, yo karena Tuhan. Seandainya kok tidak karena Tuhan, aku tidak dapat mengetahuinya. Jadi hari ini kita mengetahui Tuhan itu bukan jerit payah diri kita. Bukan karena kita punya akal, bukan karena kita punya kolbu, tapi apa? Karena kita mengetahui Tuhan, yaitu karena Tuhan itu sendiri. Tuhan itu memperkenalkan dirinya kepada kita. Kalau Tuhan itu tidak memperkenalkan dirinya kepada kita, bagaimanapun kita tidak bisa mengetahui Tuhan. Itulah yang disebut Zunun al-Misri sebagai anugerah. Jadi ilmu ma'rifat itu bukan ilmu yang kita kejar, bukan ilmu yang kita cari setiap hari sebagaimana ilmu eksakta itu enggak. Tapi apa? Ilmu yang itu menghampiri kita ketika jiwa kita itu sudah bening dan sudah bersih. Makanya tadi Al-Ghazali kan menegaskan jiwa itu ibarat cermin. Kalau cermin kita sudah bening dan sudah suci, maka cermin ini akan bisa menerima cahaya kebenaran dari Allah. Disitulah kita mendapatkan anugerah limpahan dari Allah. Jadi apa? Untuk kita mendapatkan makrifat, jalannya itu nggak bisa dikejar. Jalannya itu nggak bisa diupayakan. Kalau Allah itu tidak mengizinkannya, bagaimanapun kita tidak mendapatkan ilmu makrifat. Makanya teman-teman hari ini kok mengatakan atau mengakui aku ini sudah makrifat loh ya. Coba dicek makrifatnya teman-teman itu dikejar atau pemerolehan. Kalau teman-teman mengejar kemudian mengatakan aku ini makrifat, itu bukan makrifat. Karena apa? Karena makrifat itu pemberian dari Allah kepada sang sufi atau kepada hambanya yang itu sudah siap menerimanya. Ya. Jadi sufi yang itu sudah siap menerimanya ketika jiwanya itu sudah bening, sudah tidak terikat oleh duniawi. Jiwanya itu sudah terbebas oleh apapun, disitulah akan mendapatkan ilmu makrifat. Dan ilmu makrifat kita dapatkan, yaitu tergantung Allah. Allah itu mau memberikannya atau tidak. Dan Allah itu tahu kalau hambanya ini siap menerima. Dan Allah pun juga tahu kalau hambanya ini belum siap menerimanya. Ya, itu cara bagaimana memperoleh ilmu makrifat. Jadi bedakan ya antara ilmu pengetahuan dengan makrifat. Kalau hari ini kan di kampus ya, di kuliah-kuliah kita kan tidak diajari ilmu makrifat. Kita kan hanya fokus bagaimana mendapatkan ilmu. Mengejar ilmu, menggali data, kemudian kita bisa membuktikan kebenarannya, itu berbeda dengan ilmu makrifat. Jadi ilmu makrifat itu mendatangi kita ketika jiwa kita itu sudah siap menerimanya. Kalau bagaimanapun jiwa kita belum siap, ilmu makrifat itu belum sampai kepada diri kita. Ya, makanya Zunun al-Misri tadi mengatakan araftu Rabbi bi Rabbi walaula Rabbi lama araftu Rabbi. Aku mengetahui Tuhan karena Tuhan. Ya. Kalau kok seandainya tidak karena Tuhan, aku tidak dapat mengetahui Tuhan.
itu ya, itu jalannya untuk mendapatkan ilmu makrifat. Kalau teman-teman itu sudah mendapatkan ilmu makrifat, itu ada tanda-tandanya. Coba dicek ya, ada nggak tanda-tanda ini di dalam diri kita? Kalau nggak ada sama sekali, yaitu sebagai jawaban kalau kita itu belum makrifat. Ya kita mengakui saja kalau kita itu masih awam. Ya, kalau kita itu masih orang biasa-biasa saja. Ini levelnya tadi, levelnya para sufi yang itu merasakan langsung melalui alat kolbunya. Jadi tandanya pertama, ketika seorang sufi mendapatkan ilmu ma'rifat, ya, sikap dan perilakunya seorang sufi ini terpancar cahayanya Allah. Ya, jadi yang dilakukannya itu adalah kebaikan. Kalau Allah itu maha baik, dirinya pun juga baik. Ya, artinya apa? Dari sinilah nanti menyerap sifat-sifatnya yang itu disandang oleh Allah. Jadi moralitasnya itu mencerminkan sebagaimana moral yang itu dimiliki oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Orangnya itu sudah tidak mendasarkan kebenarannya pada fakta yang nyata. Karena apa? Yang nyata itu bisa menipu. Kayak teman-teman itu loh melihat perempuan cantik di IG, di Twitter, ya, di channel YouTube, teman-teman naksir. Tapi ketika teman-teman itu ngajak ketemuan, ternyata kok tidak sebagaimana gambar yang ada di media. Akhirnya kan teman-teman tertipu. Ya, dan sadarilah apa, sesuatu yang ada di realitas ini itu semuanya nggak hakiki, semuanya itu berubah. Kalau itu berubah artinya tidak bisa dijadikan sandaran sebagai kebenaran. Kayak teman-teman mengatakan perempuanku atau cewekku ini paling cantik loh ya. Loh jangan salah, nanti ketika sudah punya anak satu, sudah punya anak dua, kecantikannya itu sudah berubah. Ya, artinya tidak ada kebenaran yang absolut yang ada di alam realitas ini. Jadi kalau teman-teman itu sudah mendapatkan ilmu makrifat, kebenaran yang didapatkan dari realitas itu sudah tidak dijadikan dasar kebenaran lagi. Melainkan apa? Dasar kebenaran itu didasarkan dengan alat kolbunya. Ya. Karena apa? Alat kolbu inilah yang paling hakiki. Yang itu bisa mendapatkan kebenaran yang itu dari Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Orangnya itu sudah tidak menginginkan limpahan nikmat yang banyak dari Allah. Karena menganggap apa? Karena limpahan yang banyak yang duniawi itu bisa membawa pada keharaman, bahkan bisa menjadikan diri kita itu sombong. Ya, jadi kalau kita sudah mendapatkan ilmu ma'rifat dan kita mengetahui Allah yang sebenarnya, kita akan merasa dunia itu sudah nggak penting. Ya, jadi keindahan-keindahan dunia itu sudah nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan Allah. Bahkan diri kita itu pun juga sudah nggak penting. Jasa kita nggak penting. Apalagi prestasi kita itu pun juga nggak penting. Bahkan prestasi kita yang kita raih itu pun juga karena Allah. Jadi nikmat-nikmat duniawi itu sudah tidak diinginkan lagi. Yang diinginkan itu hanya satu, yaitu adalah Allah. Pengen bersama Allah, pengen berduaan bersama Allah. Yang dituju itu hanya Allah. Kalau kita sudah mengalami itu tanda kalau diri kita sudah mendapatkan ilmu makrifat. Tapi kok kita masih mengejar dunia, kita masih sibuk dengan urusan-urusan aku ini sudah ganteng atau belum, aku ini sudah cantik atau belum, besok make upnya itu apa, ya itu nggak apa-apa, tapi itu jangan dijadikan sebagai tujuan akhir. Tujuan akhirnya tetap yaitu adalah ilaihi roji'un. Jadi itu ya, itu tandanya.
ketika seorang hamba sudah dilimpahi pengetahuan yang disebut makrifat. Ini alatnya, ya. Sebagaimana tadi, untuk mendapatkan ilmu makrifat, jalannya itu bukan dengan alat indrawi atau bukan dengan penalaran akal, itu enggak. Tapi jalannya itu dengan kolbu. Katanya Zunun al-Misri, ini ada 3 aspek untuk agar kita itu mendapatkan ilmu makrifat. Yang pertama itu kolbu. Kolbu ini untuk mengetahui sifat-sifatnya Allah. Jadi Allah itu maha baik, Allah itu maha benar, Allah itu maha bijaksana, dan lain sebagainya. Itu bisa kita ketahui jalannya itu dengan kolbu. Tapi katanya beliau apa? Ada yang jauh lebih hakiki dari kolbu, yaitu adalah ruh. Ya, kalau kita hanya berhenti pada kolbu, kita yo nggak bisa mencintai Allah. Untuk agar kita mengetahui sifat-sifatnya Allah, tidak hanya berhenti di situ, sekaligus kita bisa mencintai Allah, kita gunakan alat yang kedua, yaitu adalah ruh. Ruh ini jauh lebih mendalam lagi daripada kolbu. Nanti ada yang jauh lebih rahasia lagi, yang paling dalam yang itu ada di dalam kolbu, itulah yang disebut sir. Nah, sir inilah yang dapat melihat Allah secara langsung. Makanya kalau ada hadis, nanti ketika kita di akhirat kita bisa melihat Allah dengan mata kita, itu bukan mata indrawi, tapi apa? Yaitu mata batiniyah. Mata batiniyah inilah yang disebut sir, yaitu wilayah yang paling rahasia yang ada di hati kita. Dan sir inilah yang dapat melihat Allah. Makanya beliau itu menjelaskan apa? Sir itu lebih halus daripada ruh. Ya, ruh itu kan halus, tapi ada yang jauh lebih rahasia dan jauh lebih halus lagi, itu yang disebut sir. Ya, jadi yang paling dasar itu kolbu, di dalamnya kolbu itu ada ruh, nanti di dalamnya ruh ini adalah ada sir. Makanya pada wilayah sir ini nanti kan Al-Ghazali membuat kitab judulnya kan Sirul Al-Asor. Ya, jadi rahasia di balik rahasia. Jadi inilah rahasia atau alat untuk bisa menangkap Allah, melihat Allah. Oke, itu ya. Itu alatnya makrifat. Ada 3. Oke, kita lanjutkan. Ini ada simbolisasi huruf nun. Ya, jadi kan namanya kan Zunun al-Misri. Di awal tadi kan dijelaskan, nun ini adalah sentral kehidupan dan sekaligus adalah sentralnya manusia. Jadi tujuan atau sentralnya kehidupan itu apa sih? Dan sentralnya kita yang sebagai manusia itu apa sih? Dan katanya Al-Misri apa? Sentralnya manusia itu ada 6. Yang paling dasar itu yang disebut as-sudur. Ini adalah hati yang itu masih terombang-ambing. Ya, jadi hati yang itu belum bisa konsisten, dia belum punya pendirian. Hari ini baik, besok masih belum baik. Hari ini jujur, besok berbohong. Kalau kita masih demikian, kita masih pada wilayah as-sudur, yaitu hati yang belum istiqomah. Makanya kita harus melatih jiwa kita, hati kita secara terus-menerus dalam kebaikan, biar kita bisa masuk pada wilayah al-qulub. Ya, jadi wilayah al-qulub ini ketika apa? Ketika di hati kita itu sudah kokoh, hati kita itu sudah senantiasa istiqomah. Ya, jadi kebaikan yang kita lakukan itu tidak hanya hari ini, tidak hanya dalam seminggu, melainkan kita lakukan secara terus-menerus. Kalau kebaikan itu sudah bisa kita istiqomahkan, katanya Zunun al-Misri apa? Nanti kita akan mendapatkan hidup yang tenang. Ya,
Kenapa hari ini kita nggak tenang? Yo karena kita masih terombang-ambing, kita belum istiqomah. Hari ini baik, besok tidak. Hari ini jujur, besok menyontek. Itu kan menjadikan hati kita nggak tenang. Tapi kok kita sudah mengistiqomahkan dalam kebaikan, insya Allah hati kita dalam ketenangan. Kalau kita tenang, ya, maka nggak ada yang perlu kita cemaskan, nggak perlu apa-apa itu kita resahkan. Karena apa? Karena hati kita itu sudah tenang. Tapi katanya Zunun Al-Misri apa? Kalau kita sudah istiqomah, nanti hasilnya itu andomair, ya. Jadi senantiasa melakukan kebaikan, kebaikan itu kita hidupkan, nanti kita akan menyimpan cahayanya Allah yang itu ada di dalam hati kita. Ya, karena apa? Karena kebaikan yang kita lakukan itu hakikatnya adalah cahayanya Allah. Kalau cahaya itu kita lakukan secara terus-menerus, hati kita itu bercahaya. Ya, kalau hati kita bercahaya, yang mulanya kita tidak bisa melihat sesuatu yang kemarin nggak bisa kita lihat, sekarang kita itu bisa melihatnya. Itulah yang disebut indera keenam. Jiwa kita itu peka. Kita bisa merasakan sesuatu yang kemarin itu tidak bisa kita rasakan. Sekarang kita sudah bisa merasakannya. Ketika apa? Ketika kita itu sudah kokoh, sudah istiqomah, sudah menghidupkan kebaikan, disitulah hati kita itu menyimpan cahayanya Allah. Ya, ada juga yang disebut al-fuwaid. Ya, katanya Zunun al-Misri, di tahap ini kita itu sudah separuh perjalanan. Ya, dan pada tahap ini orang tersebut tidak akan bisa dibohongi lagi. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan itu sudah tidak menipu kita. Kita sudah mengetahui kebenaran yang paling hakiki. Jadi yang kita lihat dengan indera, dengan alat-alat indrawi atau kebenaran yang kita tangkap dengan akal itu sudah tidak bisa menipu kita. Ya, karena kita sudah di level al-fuwaid. Kalau kita sudah sukses di situ, nanti kita akan masuk pada wilayah sir al-asror. Ya. Jadi Pak, ini wilayah rahasia yang paling rahasia dan sekaligus apa? Ini sudah mendekati kesempurnaan. Jadi kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah seakan-akan kita itu sudah ada di pintunya Allah, tinggal kita membukanya. Kalau kita mengetuk pintunya, kalau Allah itu membuka pintu itu, kita akan mendapatkan level yang disebut basiroh, ya. Ketika Allah membuka pintu itu, karena kita senantiasa mengetuknya, nanti kita akan dilimpahi ilmu yang hakiki yang disebut makrifat, ya. Itu pada level basiroh. Kita melihat Allah secara langsung melalui batin kita yang paling terdalam yang disebut tadi, yang disebut adalah sir. Inilah yang disebut sentralnya manusia. Jadi ada sentral yang itu dimiliki manusia yang itu berlevel-level atau bertahap-tahap. Kita harus melalui itu. Jadi kita nggak hanya berhenti pada asudur, al-khulub, al-domair, al-fawaid, tapi kita harus pada level al-basiroh. Jadi apa? Di level inilah kita mendapatkan ilmu yang hakiki, yang itu limpahan dari Allah, yang diberikan kepada hambanya, yang hambanya itu sudah siap menerimanya. Oke, itu ya. Itu rahasia huruf nun. Oke. Kalau kita tadi sudah mendapatkan ilmu makrifat, sudah mengetahui Allah yang apa adanya, yang sebenarnya, secara tidak langsung kita itu menyerap apa-apa yang dimiliki oleh Allah. Makanya para sufi termasuk Zunun al-Misri apa? Kalau kita dekat dengan Allah, kita itu mirip loh.
perilaku kita itu mirip sebagaimana perilakunya Allah. Akhlak kita itu mirip sebagaimana akhlaknya Allah. Itulah yang disebut taholak bi akhlakillah. Jadi seorang sufi yang sudah mendapatkan ilmu ma'rifat, dia itu tidak hanya perilakunya itu tidak hanya insaniyah, tapi apa? Perilakunya itu ilahiyah. Jadi sifat-sifatnya Allah yang dimiliki oleh Allah itu semuanya itu apa? Tercermin pada perilakunya si sufi. Jadi kalau Allah itu maha lembut, si sufi ini pun juga punya perilaku kelembutan. Kalau Allah itu maha adil, sang sufi pun juga perilaku yang itu adil. Jadi keadilannya itu tidak hanya pada keluarganya. Keadilannya itu tidak hanya berhenti pada dirinya, tapi apa? Keadilannya itu universal. Semuanya itu disikapi dengan sikap keadilan. Kalau Allah itu maha mencintai, ya, jadi kalau Allah itu punya sifat maha cinta dan cinta itu meresap pada dirinya sang sufi ini tidak hanya mencintai istrinya, sang sufi tidak hanya mencintai keluarganya, tapi apa? Mencintai semua yang itu diciptakan oleh Allah. Kalau Allah mencintai setiap makhluknya, sang sufi ini pun juga mencintai apa-apa yang itu makhluknya Allah. Makanya diskriminasi kalau ada orang mengakui mencintai Allah, tapi hidupnya kok meaningless, hidupnya kok orientasinya diskriminasi, orientasinya kok memperalat sesama manusia, ya merugikan orang lain. Hakikatnya dia itu tidak mencintai Allah, hakikatnya dia itu bukan seorang sufi. Karena seorang sufi itu apa? Akhlaknya itu takholak bi akhlakillah. Jadi menirukan seluruh akhlaknya Allah yang itu diaktualisasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, jadi orangnya itu adil, bijaksana, tidak marah-marah. Kalau dikit-dikit marah, dikit-dikit kok menghujat, dikit-dikit kok menjustifikasi dan lain sebagainya, yaitu sebagai jawaban kalau dia itu bukan seorang sufi. Tapi kok dia mengatakan aku ini sufi loh yo biarkan dia mengatakan itu, tapi kita bisa menilainya. Mosok sufi demikian, kan begitu. Oke, jadi moralitasnya seorang sufi yang sudah menerima ilmu ma'rifat, moralnya itu adalah takholak bi akhlakillah. Seluruh sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah itu tercermin pada perilaku si manusianya itu. Oke, ini ada nasihatnya Zunun al-Misri. Katanya beliau apa? Jangan engkau sibukkan dirimu pada aib orang lain daripada aibmu sendiri. Karena engkau tidak punya wewenang menjadi pemeriksa atau pengawas mereka. Ayo mulai sekarang orientasi kita itu adalah mengarah pada diri kita sendiri. Kita nggak boleh sibuk menuding orang lain. Kita nggak boleh sibuk menjustifikasi orang lain. Atau kita nggak boleh sibuk menuding orang lain. Tapi apa? Ayo kita menuding diri kita. Kita melihat kejelekan-kejelekan kita. Ya, kalau kita mampu melihat kejelekan-kejelekan kita, insya Allah kita akan bisa introspeksi diri. Kalau kita bisa introspeksi diri, kita akan menjadi manusia yang itu berkembang. Karena kita sadar bahwa kita itu manusia yang itu belum baik. Tapi kok hari ini kita sibuk menuding orang lain, ya bagaimanapun kita tidak akan mampu mengetahui kejelekan-kejelekan kita. Makanya apa? Ayo kita berhenti menjustifikasi, memeriksa orang lain. Yang perlu kita periksa itu diri kita sendiri. Aku ini sudah benar atau belum? Aku ini sudah bijaksana atau belum? Aku ini sudah ganteng atau belum? Ya setidaknya itulah ya. Kalau kita sudah mengetahui apa-apa yang ada di dalam diri kita, ayo kita mulai membangun diri kita menjadi manusia yang baik.
Kalau kita sudah menjadi manusia yang baik, ayo kita kembangkan lagi menjadi manusia yang manfaat. Kalau kita sudah menjadi manusia yang bermanfaat, ayo kita kembangkan lagi menjadi manusia yang ma'rifatullah. Waduh, kan begitu ya. Oke, itu nasihatnya Zunun Al-Misri terakhir. Ini pun juga nasihatnya beliau. Wahai saudaraku, jadilah engkau orang yang selalu disifati dengan kebaikan. Dan jangan menjadi orang yang hanya bisa menerangkan kebaikan-kebaikan saja. Jadi bedakan ya, orang yang baik dan orang yang hanya mengetahui kebaikan. Contohnya simpel, teman-teman itu mengatakan, cinta itu indah loh ya, cinta itu membahagiakan loh ya, dan teman-teman bisa menerangkan panjang lebar cinta menurut Plato, cinta menurut Erich Fromm, cinta menurut Al-Ghazali. Tapi ketika ditanya, kamu jatuh cinta nggak sih? Kamu punya cewek nggak sih? Jawabannya, aku jomblo. Yo bagaimanapun itu bukan kebaikan. Kebaikan itu apa sih? Kebaikan ketika kita mengetahui kebaikan dan kita itu melakukan, mengaktualisasikan kebaikan itu. Itulah yang disebut kebaikan. Tapi kok kita hanya mengetahui kebaikan dan kita mampu menerangkan panjang lebar dan kita dapat berargumentasi macam-macam bahkan 2 jam 3 jam, kita belum bisa dikatakan menjadi orang baik. Ya, orang baik itu apa sih? Yang tahu kebenaran dan yang sekaligus mampu mengaktualisasikan kebenaran. Sebagaimana di awal tadi, kebenarannya itu tidak hanya berhenti pada konsep, tidak hanya berhenti pada teori. Ya, percuma teman-teman itu mengetahui teknik berenang, gaya kupu-kupu, gaya batu, gaya menyelam, dan lain sebagainya. Tapi kok teman-teman takut dengan air, yo percuma. Ya, mendingan apa? Mendingan teman-teman itu langsung saja praktek bagaimana menjadi perenang yang baik, itu jauh lebih hakiki. Yang lebih top apa? Kita mengetahui teknik berenang sekaligus kita mempraktekannya. Biar apa? Biar kebaikannya tadi itu menyatu dalam diri kita. Makanya tadi Al-Misri mengatakan apa? Kalau kebaikan itu sudah kita istiqomahkan, jiwa kita itu bercahaya. Ya, kalau jiwa kita sudah bercahaya, kita akan dekat dengan sang pemilik cahaya, yaitu adalah Allah. Kalau kita sudah dekat, nanti kita akan mendapatkan limpahan ma'rifat dari Allah. Kita sudah siap menerimanya. Oke, itu ya. Itu sedikit dari Zunun Al-Misri. Ini hanya sebagai pengantar. Nanti kalau ada waktu kita lanjutkan lagi, kita bahas yang jauh lebih mendalam lagi tentang ma'rifat. Oke, semoga bermanfaat dan sekaligus bisa menjadi ladang amal kebaikan kita di akhirat nanti. Semoga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.